47. Bagaimana ini, ya Rob? Batin Arumi. Tangannya masih erat menggenggam kantung kertas yang berisi uang. Max hanya mampu memperhatikan istrinya dalam raut wajah bingung. Pria itu malah mengira jika uang yang ada di tangan Arumi kurang. Seketika itu juga, Max langsung dilanda kepanikan. Pria itu tanpa sadar menyeka keringat yang bermunculan di pelipisnya. Tak selang berapa lama kemudian, suster mengatakan hal yang mengagetkannya dan Arumi. Tapi, biaya administrasi tersebut sudah lunas, Bu. Pak Max sudah boleh pulang. Tinggal menunggu obat saja, di apotek. Silakan bawa bukti pembayaran ini ke billing ya, kata sang suster dengan senyum ramah. Bagaimana bisa? Max dan Arumi berucap heran secara bersamaan. Mereka bahkan saling pandang dengan raut wajah bingung campur heran. Siapa yang melunasi biayanya, Sus? Saya kan belum bayar, cecar Arumi. Bagaimanapun dirinya harus tahu siapa orang baik itu. Masalahnya, nominal dari biaya tersebut tidaklah sedikit. Tuan baik itu, tak mau disebut namanya, Bu. Katanya sebut saja hamba Allah, jelas suster itu lagi. Alhamdulillah, ya Rob, Masya Allah, Mas, lihatlah, betapa besarnya kekuasaan Allah. Berkali-kali, Tuhan kita itu memberikan pertolongan dengan cara yang misterius dan benar-benar rahasia. Entah apa kebaikanmu yang Allah terima, Mas. Sehingga jalanmu menuju hijrah, begitu dipermudah, tutur Arumi penuh syukur, dengan kedua mata yang berkaca-kaca. Bahkan, Naima yang berada tak jauh di belakang keduanya ikut meneteskan air mata harunya. Berkali-kali dirinya menyaksikan keajaiban semenjak Arumi berada di sisi tuannya itu. Kebaikan Arumi itu bahkan menular padanya. Sehingga, bukan hanya majikannya yang berusaha untuk hijrah akan tetapi juga dirinya. Max, benar-benar tak mampu berkata sepatah kata pun. Dirinya bingung ingin mengekspresikan seperti apa kejadian luar biasa yang terjadi pada dirinya di depan mata kepalanya sendiri ini. Secara langsung, Max melihat bantuan dari kuasa Tuhan yang selama ini tidak dia akui keberadaannya. Pria itu selama ini berpikir bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya berada di bawah kekuasaannya dan juga keinginannya. Dia tak tahu bahwa ada suatu zat yang mengatur semuanya. Bahkan mengatur dirinya. Arumi menggandeng suaminya berjalan menuju lantai 2. Max dan Arumi antri obat tanpa mengeluarkan suara sepatah kata pun. Max masih mencoba mencerna semuanya. Bahkan, dengan bantuan penjelasan dari Arumi pun masih tak masuk ke dalam logikanya. Bagaimana bisa ada orang asing yang begitu baik padanya? Padahal mereka tidak saling mengenal sama sekali. Apa motivasi orang tersebut? Itulah pertanyaan yang saat ini mengganggu pikiran seorang mantan ketua mafia sepertinya. Tak lama, obat sudah ada di tangan. Setelah hampir 2 jam Max dan Arumi menunggunya. Selama itu, Arumi menghabisi waktunya dengan murojaah, begitu juga dengan Naima. Ternyata gadis itu pernah belajar mengaji meskipun hanya sampai juz amma. Masya Allah. Bacaanmu cukup bagus, Nay. Tinggal mahrojnya saja yang perlu dibetulkan. Kamu masih menggunakan dialek bahasa asalmu, kata Arumi penuh perhatian. Membuat Naima tersenyum malu pada saat mendapati pujian tulus dari Arumi. Nay, harap bisa belajar banyak dari Mbak Arumi, ucap Naima. Insya Allah. Sekarang kita pulang. Sebelum hari mulai gelap, ucap Arumi pada Naima dan juga suaminya yang masih terdiam membisu. Mereka bertiga melangkah keluar dari rumah sakit itu dengan pikiran masing-masing. Max dengan segala kebingungannya, Arumi dengan rencana yang tengah ia susun di dalam kepalanya serta Naima yang memikirkan tentang dirinya akan kemana setelah ini. Gadis itu sempat berpikir apakah masih pantas mengikuti sang mantan majikannya itu. Naima merasa posisinya akan menjadi pengganggu nanti. Karena gadis itu kini sedikit memahami batasan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Tak mungkin juga dirinya terus mengikuti,
Arumi dan Max. Sementara, statusnya bukanlah saudara dari keduanya. Desir angin hangat dan lembut, seketika menyapa kulit wajah ketiganya, sesampainya mereka di luar gedung rumah sakit tersebut. Namun, tatapan aneh dari penjaga dan pengunjung yang hendak masuk seketika tertuju pada sosok laki-laki tampan bertubuh tegap. Arumi, kenapa mereka semua menatapku seperti itu? Aku ini bukanlah narapidana yang baru bebas dari penjara, ucap Max, penuh penekanan. Kalau tidak ingat niatnya, sudah dia tusuk mata-mata yang menatapnya kurang ajar seperti itu. Arumi langsung teringat, wanita itu menatap keadaan suaminya dengan penuh sesal. Ya Allah, Mas, Arumi sampai lupa menyiapkan pakaian ganti untukmu. Lihatlah keadaanmu sekarang, ucap Arumi pelan sambil menggandeng lengan kekar berurat, Max. Tak lama, seorang penjaga atau security menghampiri mereka. Maaf, kalian mau kemana? Tanya seorang pria yang merupakan petugas keamanan dari rumah sakit tersebut. Maaf, Pak, saya ingin membawa suami pulang. Hari ini, beliau sudah dinyatakan sehat oleh dokter, sehingga perbolehkan untuk pulang, jelas Arumi, mencoba bicara dengan tenang seakan tidak ada yang aneh. Benarkah? Boleh saya lihat suratnya? Pinta sang penjaga tersebut. Arumi pun langsung menyerahkan surat yang diserahkan oleh perawat di bagian administrasi tadi. Sang security tersebut kembali menatap pria yang masih mengenakan pakaian pasien itu dengan kening berkerut. Kalau memang kalian mau pulang, kenapa masih mengenakan pakaian pasien rumah sakit ini? Kata sang security sambil menarik baju biru telur asin yang menempel di badan Max. Pada saat itulah, Max merasakan malu yang teramat sangat. Arumi, ucapnya pada sang istri. Raut wajahnya benar-benar tak berdaya. Maafkan, Arumi, Mas. Arum benar-benar melupakan hal penting di bagian ini. Seharusnya, tadi Arumi pergi ke pasar dulu untuk membeli pakaian ganti untukmu, ucap Arumi Penny sesal dengan tatapan sendu. Max jadi merasa bersalah. Dia sama sekali tidak berniat untuk menyalahkan istrinya. Max justru menyalahkan dirinya yang tidak sadar sejak tadi berkeliling gedung rumah sakit dengan selembar pakaian khusus pasien. Bahkan, dirinya tidak mengenakan segitiga pelindung pada bagian benda keramatnya. Ah, tidak, ini bukan salahmu, ucap Max dengan tatapan mata yang mengedar ke setiap penjuru. Ia mencoba menghentikan tatapan penasaran yang tertuju ke arahnya. Ingin rasanya, ia masuk ke dalam lubang semut saat ini juga. Memalukan, apakah ini juga termasuk dalam rencana Tuhan terhadap dirinya? Wallahu a'lam. Maaf, Pak Security. Saya lupa menyiapkan pakaian ganti untuk suami saya. Karena kami ini korban kejahatan, Pak. Semua barang kami habis, terang Arumi tanpa memberikan kejelasan spesifik. Biarlah pria berseragam di hadapannya ini mengasumsikan sendiri ucapannya. Astagfirullah, kenapa tidak bilang sejak tadi? Kasihan suami Anda, Bu. Tanpa diduga security bertubuh agak berisi itu mengajak Max menuju pos jaganya. Hanya ini yang bisa saya berikan. Pakaian yang lainnya kotor, kata sang security, seraya menyerahkan baju koko dan juga kain sarung untuk Max. Untung saja tubuhnya cukup besar sehingga ukurannya sesuai dengan Max. Kain ini lagi, batin Max menggerutu. Ia benci kain sarung. Benda tersebut sangat sulit dipakai dan membuatnya terlihat aneh. Terima kasih ya, Pak. Begini juga sudah syukur alhamdulillah, ucap Arumi sopan. Kemudian ia mencubit pelan pinggang suaminya agar pria itu mengikuti tindakannya. Max hanya menggerakkan kepalanya sedikit. Pria itu masih belum terbiasa menekan sifat angkuh di dalam dirinya. Alhamdulillah, Mas. Ucapkan syukur terhadap apapun bantuan dari orang lain. Kalian mau kemana? Butuh kendaraan? Tanya kawan dari security tadi yang tiba-tiba menghampiri 3 orang yang mengenaskan ini. Bersambung 48. Arumi tidak menjawab.
dia justru menoleh untuk menatap wajah suaminya yang sejak tadi ditekuk itu. Max sangat tidak suka melihat mereka berlomba-lomba menawarkan kebaikan pada Arumi, walaupun keadaan mereka saat ini memang benar-benar membutuhkan pertolongan. "Kami bisa mengatasinya," jawab Max dengan suara tegasnya. Kedua security itu tampak terkesiap ketika dirinya bersuara. Ternyata, bukan hanya sosoknya yang mengintimidasi akan tetapi juga cara bicaranya begitu menimbulkan tekanan. Security yang tadinya hendak menawarkan bantuan, mengangguk dengan cepat dan dia buru-buru berlalu dari sana. Tatapan Max membuat tungkainya seketika lemas. Manusia apa setan sih itu orang? Serem banget matanya. Berasa mau dikulitin hidup-hidup gue, batin si security itu, sambil bergidik ngeri. Aura seorang mafia tangguh dan kejam dari sosok Max Stewart memang belum bisa menghilang dari karakternya begitu saja. Tatapan serta tata bicaranya pada orang lain sudah dari sananya seperti itu. Begitu mengintimidasi serta penuh ancaman. Karena itulah, sosoknya ketika baru bicara saja sudah mampu membuat para musuhnya bergetar ketakutan. "Maaf, benar kata suami saya. Kami bisa mencari kendaraan untuk sampai ke tujuan kami sendiri. Terima kasih atas bantuannya ya, Pak. Maaf sudah sempat merepotkan," kata Arumi dengan sopan santun dan keramahannya yang mampu membuat siapapun simpati dan kagum. Padahal, acap kali berbicara dengan lawan jenis, Arumi tidak akan menatap matanya. Wanita itu lebih banyak menundukkan wajah atau mengalihkan pandangannya pada sang suami. Walaupun begitu, gerakan dari bulu matanya pada saat dia mengedip mampu membuyarkan fokus siapapun. Terbukti, sang security yang berada di depannya saat ini, sekilas menikmati keindahan itu tanpa kedip. Hal yang dilakukannya tak luput dari pandangan seorang Max yang setajam elang merah. Brengsek, Arumi sudah menutup wajahnya sedemikian rupa, akan tetapi hal itu masih bisa mendatangkan daya tarik bagi pria mesum seperti dia. Umpat Max yang saat ini tengah mengeratkan kepalan tangannya. "Sebaiknya kita segera pergi dari sini sebelum matahari terbenam," ucap Max keras dengan suara baritonnya, tiba-tiba menyentak orang-orang yang berada di dekatnya. "Iya, Mas, ayo," ajak Arumi setelah ia mengucapkan salam pada sang security. Max langsung menggandeng tangan istrinya kemudian berjalan cepat hingga gerbang rumah sakit tersebut mereka lewati dengan waktu hanya sekian menit saja. Kain sarung yang ia kenakan tak mampu menghalangi langkahnya yang panjang, sehingga Arumi dan Naima kesulitan mengikutinya. "Mas, pelan-pelan saja jalannya. Nanti kalau sarungnya copot bagaimana?" ucap Arumi mengingatkan suaminya. Karena Max berjalan seperti orang yang setengah berlari. Napas wanita itu sampai terengah-engah. "Aku ingin cepat-cepat pergi dari tempat ini," jawab Max dengan nada bicaranya yang ketus. "Iya, Mas, Arumi paham. Kita harus mencari taksi atau angkutan umum apapun untuk sampai ke terminal. Tapi sebelumnya, kita makan dulu ya," kata Arumi lagi, mengingat mereka belum ada yang lambungnya terisi makanan sejak tadi siang. Mendengar ucapan Arumi, Max sadar kalau wanita saat ini sedang kelaparan. "Makan di mana?" tanya Max selanjutnya. Mata elangnya mengedar akan tetapi dia tidak menemukan ada restoran di dekat situ. Hingga, pada akhirnya telunjuk lentik Arumi mengarah pada suatu tempat. Arumi menoleh pada Naima yang berada di belakang mereka. Gadis itu kemudian berjalan lebih dulu, menuju lokasi yang ditunjuk oleh Arumi. Tanpa Arumi mengucapkan perintah langsung, gadis itu langsung paham kalau Arumi ingin dirinya memeriksa tempat itu dulu. Naima menyeberang kemudian masuk ke tempat makan sederhana itu. Berkata para pemiliknya untuk mengosongkan meja untuk majikannya. Naima meminta tempat yang berada di sudut. Kemudian, gadis itu keluar untuk menyambut Max dan Arumi yang sudah berada di depan warung nasi itu. Semua sudah siap dan terkendali,
Mbak, lapor Naima. Terima kasih, Nai, ucap Arumi dengan senyum dari balik nikopnya. Wanita itu menggandeng tangan suaminya yang melangkah dengan ragu. Max tidak tahu tempat makan apa itu. Terlihat aneh dan kumuh serta sempit baginya. Apalagi setelah dirinya masuk ke dalam. Max langsung mengusap keringat di pelipisnya karena udara yang seketika pengap. Hingga Naima menunjuk satu tempat di sudut rumah makan ini, di mana ada kipas angin yang berputar kencang di atas kepala mereka. Max langsung mengambil tempat duduk di sudut. Kemudian, dirinya menarik pelan lengan Arumi agar wanita itu duduk di sebelahnya. Arumi mau pesan makanannya dulu, ya. Mas tunggu sebentar, kata Arumi yang hendak bangun dari duduknya. Akan tetapi, tangan besar Max langsung menahannya. Biar Naima yang panggil pelayannya ke sini, titah Max tanpa mau dibantah. Terlihat dari tatapannya yang tajam dan raut wajahnya yang serius. Tapi, di sini tidak ada pelayan yang akan menghampiri kita, Mas. Sebaliknya, kita yang harus memesan sendiri makannya baru nanti diantar ke meja kita, jelas Arumi dengan sabar dan lembut. Suruh Naima saja. Max tetap bersikeras menahan Arumi di sisinya. Semua itu, karena dia melihat ada pekerja laki-laki di depan sana. Max tidak mau, nanti istrinya ditatap lagi dengan sembarangan oleh pria lain. Arumi tak bisa menyangkal atau menolak perintah suaminya. Dia ingin menjadi istri yang taat. Melihat itu, Naima berinisiatif untuk maju ke depan kemudian memesankan makanan. Dia tahu selera majikannya adalah daging. Naima berharap ada menu tersebut di sini. Ah, syukurlah, ada gulai ayam dan sop iga, batinnya senang. Naima pun mulai menunjuk apa saja menu yang ingin dia pesan. Arumi menyadari ketidaknyamanan suaminya di tempat ini. Apalagi dengan pakaian yang dikenalannya. Max terlihat kepanasan. Mas, nanti kalau di perjalanan ada toko pakaian, kita mampir saja. Beli setelan kaos dan celana buat kamu ya. Sabarlah sebentar lagi. Anggap saja ini salah ujian kesungguhan kamu. Nanti kan, pakaian ini yang akan Mas kenakan setiap mau sholat, kata Arumi sambil bergelayut manja di lengan suaminya. Karena hanya dengan cara ini, maka Max mau mendengarkan setiap ucapannya. Padahal, Arumi sedang menahan rasa malu dan debaran hebat dari jantungnya sendiri. Acap kali dirinya bertikam manja di hadapan Max. Melihat wajah istrinya dari dekat begini, meskipun hanya mata indahnya yang memancarkan ketulusan perhatian, Max hanya bisa mengangguk tanpa berkata sepatah kata pun. Sebenarnya, kemana kita akan pergi? Akhirnya pertanyaan itu terlontar juga setelah Naima kembali ke meja mereka. Arumi langsung melepaskan rangkulannya. Dia tak mau menunjukkan kemesraan antara dirinya dan Max di depan orang lain. Arumi memiliki sebuah rumah sederhana peninggalan almarhum ayah dan ibu. Di sebuah desa yang mungkin cukup jauh dari tempat ini. Karena itulah, kita membutuhkan kendaraan antar kota untuk sampai ke sana, jelas Arumi, tanpa menjelaskan di mana letak daerah yang hendak ia tuju. Karena Arumi tahu, suaminya takkan paham. Tak lama, pelayan laki-laki mengantarkan pesanan mereka. Silakan, Mbak, katanya sambil menatap Arumi dengan senyumnya. Sial, apa aku harus menyembunyikan matanya juga? Rutuk Max dalam hati. Hingga, tanpa sadar tangannya yang besar menggebrak meja dengan keras. Brak, bersambung. 49. Astagfirullah. Mas, Arumi mencoba tetap tenang, menghadapi sifat suaminya yang masih suka kasar dan seenaknya itu. Pada akhirnya, dia yang meminta maaf karena pelayan laki-laki tadi menumpahkan kuah gulai saking kagetnya. Maaf, Kak. Biar saya bersihkan dan saya ganti sayurnya, sebentar. Pelayan itu berkata dengan suara gemetar. Cukup kentara sekali kalau saat ini dirinya ketakutan. Apalagi, pada saat Max menggebrak meja,
dirinya sempat melihat tato yang ada di lengan pria berpakaian muslim itu. Astagfirullah, ya Allah. Kirain mah dia ustadz. Gak taunya preman insyaf, gumam pelayan laki-laki itu pelan, sambil mengambil makanan. Pelayan itu masih heran, kenapa tiba-tiba pria yang bersama dia wanita muslimah itu marah sampai menggebrak meja. Untung saja, perabot di warung makan ini berbahan dasar jati. Kalau kayu biasa mungkin sudah terbelah dua. Arumi terlihat mengusap punggung tangan suaminya untuk menenangkan pria itu. Walaupun sebenarnya Arumi tidak tahu persis apa yang saat ini sedang Max rasakan. Hanya saja, Arumi mulai membiasakan dirinya dengan emosi suaminya Uang suka meledak tiba-tiba itu. Jangan pikirkan yang lain, kita makan saja. Setelah kenyang, otak akan bisa berpikir dengan baik dan kita memiliki energi untuk melanjutkan rencana selanjutnya, tita Arumi pelan. Ketika semua makanan telah tersusun di atas meja mereka, Arumi langsung menyiapkan makanan untuk Max. Membuat pria itu perlahan meredam kemarahannya. Arumi juga menekankan pada Naima agar mengisi perutnya sampai kenyang. Dia sadar, gadis itu sejak tadi sedikit tidak nyaman dengan kelakuan suaminya yang suka bikin spot jantung. Untungnya, jantung ini buatan Allah. Kalau buatan orang Cina mungkin sudah pindah ke mata kaki. Selesai makan, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Max masih menahan rasa geramnya. Tak ada kesempatan baginya untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan tadi di warung makan maupun pos satpam rumah sakit. Hingga akhirnya Arumi menghentikan taksi yang akan mengantar mereka ke terminal. Di dalam taksi, Max merasa inilah waktu yang tepat untuk melepaskan unek-uneknya. Baru mau membuka suara, dilihatnya Arumi mengangkat dua belah tangannya. Artinya, perempuan itu tengah berdoa. Baca apa lagi? Dari tadi berdoa terus, protes Max. Di jalan tadi Arumi menolak bicara karena sedang zikir katanya sambil fokus mencari taksi lewat. Mendengar ucapan protes dari suaminya itu, Arumi hanya tersenyum di balik nikopnya. Dimanapun kita berada, dan apapun yang akan kita lakukan, kita harus mengikut sertakan Allah di dalamnya, Mas, jawabnya. Dengan cara berdoa, tanya Max lagi, menegaskan penjelasan Arumi. Istrinya itu langsung mengangguk dengan gaya yang cukup menggemaskan baginya. Karena saat ini Arumi menatapnya dengan kepala yang sedikit miring. Mas tadi marah kenapa? Arumi memutuskan bertanya apa yang sebenarnya sedang dirasakan oleh suaminya itu tadi. Karena menurutnya saat ini adalah waktu yang tepat untuk meluruskan apa yang suaminya pikirkan saat ini. Lain kali, jangan bersikap ramah pada laki-laki manapun. Kamu juga tidak perlu berkedip ketika menatap mereka pada saat bicara. Akhirnya, Max menghela napas lega pada saat ia selesai menyampaikan apa yang mengganggu pikiran dan hatinya sejak tadi. Sementara itu, Arumi hanya melongo mendengar perkataan suaminya yang aneh pada kalimat terakhir. Bagaimana bisa dia mengontrol mata untuk tidak mengedip pada saat bicara? Dia ini kan manusia biasa. Mengedip merupakan kebutuhan dan juga hal yang refleks akan dilakukan oleh kelopak matanya. Perasaan, Arumi sudah biasa saja, Mas. Tidak terlalu ramah dan hanya sekedar sopan. Dan untuk mengedip, itu sudah refleks, Mas. Kita tidak akan bisa menolak kebutuhan mata. Arumi kan bukan ikan yang akan selalu melotot, ucap Arumi, sembari sedikit berkelakar. Tapi, wajah suaminya tetap saja kaku. Tak ada garis tawa sedikit pun. Max terlihat tidak puas dengan jawaban istrinya itu. Ditambah lagi, sopir taksi sekilas ia temukan mencuri pandang pada Arumi saat ini. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Jika lain kali, aku akan menusuk mata laki-laki yang melihatmu karena penasaran hingga dia buta permanen. Tegas Max, sambil melemparkan tatapan tajam penuh ancaman ke arah kaca spion atas. Hingga,
Sang supir taksi menelan ludahnya kasar, lalu menyeka keringat di dahinya yang seketika meluncur deras. Astagfirullah, Mas. Bukan hanya Arumi yang spontan kaget, tapi Naima juga. Majikannya itu nampaknya mulai posesif dan menghargai miliknya. Padahal, wajah cantik istrinya itu sudah tertutup sempurna. Kamu harus belajar mengontrol emosi mulai sekarang, Mas. Kita ini hanya manusia biasa. Kita tidak akan pernah bisa mengendalikan pikiran dan juga hati manusia lainnya. Satu hal yang terpenting adalah, kita sudah berusaha menjalankan syariat Islam yang merupakan perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Sisanya serahkan pada Allah, biarkan Allah yang menjaga dan memuliakan kita dari pandangan buruk manusia, tutur Arumi lembut. Ia harus menggunakan cara yang sabar untuk membimbing suaminya ini. Sedikit keras saja, maka Max akan langsung membantah. Pria itu pandai membangkang dari setiap peraturan. Sejak dulu, Max tidak pernah tunduk dengan perintah siapapun, termasuk ayahnya. Sosok yang mana darahnya juga mengalir di dalam tubuhnya itu, tidak bisa melarangnya untuk memaafkan sang ibu sambung. Hingga pada akhirnya wanita itu meregang nyawa di tangannya. Tapi kini, dia harus mendengar setiap perintah yang keluar dari mulut istrinya. Harus menahan emosi, agar dirinya tidak melukai orang lain yang terkadang memancing amarahnya. Max tidak mengiyakan tapi tidak juga membantah. Pria itu hanya membuang pandangannya ke jendela, akan tetapi dia tetap membiarkan Arumi merangkul lengannya. Ketika suasana sedikit tenang, tiba-tiba ada yang terjadi dengan kendaraan yang membawa mereka. Taksi sedikit tergelincir, sehingga sang supir langsung menginjak rem. "Ada apa, Pak?" tanya Arumi. "Maaf, Bu, Pak. Sepertinya ban mobil saya bocor," jawab sang supir tanpa menoleh ke belakang. Dia ingat akan ancaman pria yang mengenakan koko dan sarung itu. Di mana ia menyangka jika Max adalah seorang ustadz yang memiliki 2 istri. Siapa sangka, jika sifatnya begitu menyeramkan bak seorang penjahat. "Kalau begitu, sebaiknya Anda turun dan memeriksanya," kata Arumi. Mereka semua turun. Ban taksi ternyata emang kempes karena terkena paku besar yang entah disebar oleh siapa. Karena terkadang memang ada oknum yang sengaja melakukan hal yang merugikan sebagian orang itu. "Pasti ada bengkel di dekat sini, Pak. Kalau begitu, kita sampai di sini saja," kata Arumi, seraya menyerahkan sejumlah uang pada Max, agar suaminya itu yang membayar ongkos mereka. Max menyerahkan dengan kasar uang di dalam genggamannya. "Ini sudah lebih dari cukup untuk mengganti kerusakan pada ban mobilmu," ketus Max. Dia tidak suka dengan pria manapun yang menatap istrinya. Supir taksi tersebut mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil menunduk. Dia tak berani melihat ke arah 2 wanita milik pria tampan itu. "Ngeri banget ya Allah. Pantas saja kedua istrinya itu akur ya," batin sang supir, dengan persepsi buatan pikirannya sendiri. Kalau saja Max tahu, bisa-bisa misa itu kepala sama badan. Bersambung 50. Karena kata Pak supir taksi tadi arah ke terminal sudah dekat, maka Arumi, Max dan Naima berjalan kaki. Untung saja hari hampir senja sehingga cuaca lumayan teduh. Arumi menyeret suaminya agar berjalan agak cepat. Semua itu karena dirinya dikejar waktu. Hari sudah hampir maghrib dan sebelum itu dirinya harus sudah mendapatkan tiket agar bisa segera mencari musola. Max pun menurut saja. Pria itu nampak tersenyum tipis ketika tangan ramping Arumi menggenggamnya erat. Namun, pandangannya tiba-tiba mengarah pada beberapa anak kecil di sebuah sudut jalan. Anak-anak itu terlihat kumal dan kusam, duduk di pinggiran jalan kemudian mengeluarkan makanan dari dalam bungkusan. Bocah-bocah itu terlihat berebutan untuk menyuap makanan tersebut. Max sontak menahan langkah Arumi dengan menarik tangan istrinya itu. Karakternya yang cuek dan masa bodoh selain dengan dirinya sendiri, mendadak menghilang. Kini,
Dirinya menjadi penasaran dengan apa yang disaksikan. Arumi bertanya dengan tatapan matanya. Max lantas menunjuk dengan tatapan matanya juga ke arah kumpulan anak-anak yang dekil itu. Secara langsung dan refleks, Naima juga menoleh ke arah yang sama. Kenapa Tuan mendadak memperhatikan anak-anak jalanan itu? Heran Naima, yang hanya bisa bertanya pada dirinya sendiri dalam hati. Kenapa anak-anak itu sampai berebut makanan? Lalu kenapa mereka masih berkeliaran? Cecar Max, jelas sekali hingga Naima pun dapat mendengarnya. Sontak gadis itu membuatkan mata dan bibirnya. Arumi tersenyum di balik nikopnya. Kita tanya langsung saja ke mereka, gimana? Arumi tak perlu menunggu persetujuan jawaban dari Max. Dia langsung menuntun suaminya itu kemudian berjalan ke arah di mana anak-anak tersebut berkumpul dengan gaduh. Assalamualaikum, adik-adik semua. Arumi mengucapkan salam dengan lantang dan ceria. Persis ketika dirinya menyapa anak muridnya dulu pada saat masih mengajar. Anak-anak yang sedang gaduh berebutan makanan itu langsung terdiam dan menoleh ke asal suara. Kemudian mereka saling pandang, sehingga salah satu anak yang bertubuh lebih tinggi, membungkus kembali makanan yang menjadi rebutan mereka tadi. Ayo, kita pergi, ajaknya pada anak-anak yang lain. Entah kenapa mereka nampak begitu ketakutan. Sampai Arumi spontan menoleh ke arah Max. Kamu jangan melotot gitu, Mas. Mereka jadi kabur karena takut. Ayo, kita kejar. Arumi mengusap wajah suaminya dan kembali menggandeng lengan Max untuk mengejar anak-anak jalanan itu. Semakin dikejar, anak-anak berpakaian lusuh itu semakin lari. Malah salah satu dari mereka menangis. Hingga Naima berlari di depan lebih cepat dan berakhir memojokkan anak-anak yang masih pada usia sekolah itu. Jumlah mereka sekitar 5 orang. Tunggu, jangan lari lagi. Kami bukan orang jahat, tahan Naima seraya merentangkan tangannya. Kakak itu benar, kami hanya ingin membantu untuk menyelesaikan masalah kalian, timpal Arumi dengan napas yang terengah-engah. Begitu juga dengan Max. Tenaganya belum pulih benar tapi sudah diajak lari-larian. Kalian pasti bohong. Kalian pasti mau menculik kemudian menjual organ-organ kami kan? Teriak salah satu anak yang paling tinggi dan lebih tua dari yang lainnya. Dengan suara bergetar dan tubuh gemetar yang disembunyikan. Max menyeringai. Bocah kurus nan dekil di hadapannya ini cukup berani. Bukan hal baru ketika telinganya mendengar isu penjualan organ dari anak-anak tersebut. Tapi, jenis seperti mereka ini tidak masuk dalam daftar pencarian. Mana ada seperti itu. Kalian itu kotor dan penyakitan. Tidak akan ada yang mau menculik kalian. Ketus Max. Di mana Arumi langsung mengarahkan jarinya untuk mencubit pinggang pria yang mulutnya selalu asal bicara itu. Oh, shit. Sakit sekali, protesnya sambil menatap kesal ke arah Arumi. Kata-katamu, Mas, itu sangat kasar, tegur Arumi. Salahmu, yang tiba-tiba mencubitku, sahut Max tak terima disalahkan. Karena, kalimat yang Mas ucapkan tadi bisa menyinggung perasaan mereka. Itu terlalu kasar, Mas. Mereka hanyalah anak kecil. Kita ada di sini kan ingin membantu. Tegas Arumi, memperjelas kesalahan suaminya. Hingga, Max tak bisa berkata apapun lagi untuk mengelak. Dia tak lagi bisa marah, apapun yang Arumi katakan padanya. Max kembali fokus pada anak-anak yang kini sudah melingkari Naima. Mereka nampak ketakutan melihat Max. Om ini suami saya. Beliau tidak jahat, tapi cuma galak sedikit. Jelas Arumi agar-agar anak-anak itu tidak salah paham lagi. Kami hanya ingin membantu, karena suami saya tadi melihat kalian berebutan makanan. Kenapa, kalian berlima ini hanya memiliki satu bungkus nasi? Arumi menegaskan niatnya lagi, sambil mengulik apa yang terjadi sebenarnya. Anak yang paling tinggi maju, dan memberanikan diri untuk buka suara. Uang yang kami dapatkan diambil semua oleh ketua preman.
Jadi, saya cuma mampu beli 1 bungkus nasi rames saja untuk mereka, jawabnya dengan suara bergetar menahan kesedihan ditambah juga lapar. Arumi langsung menoleh ke arah suaminya dengan tatapan sendu. Sementara, Naima sudah berkaca-kaca sambil memeluk anak perempuan yang menangis tadi. "Apa, tinggal berikan saja sedikit uang pada mereka kan?" kata Max, membuat kesedihan di mata Arumi berubah binar. "Alhamdulillah, Allah benar-benar sudah merubah hatimu, Mas. Kau langsung mengerti apa yang harus dilakukan," ucap Arumi senang. Kemudian dia langsung merogoh saku gamisnya, kemudian hendak menyerahkan selembar uang berwarna merah. Akan tetapi, Arumi menarik lagi tangannya. "Kenapa?" tanya Max heran. Arumi menggeleng dengan tatapan yang sulit diartikan. Kalau mereka memegang uang, pasti akan diambil lagi oleh ketua preman di tempat ini. Bahkan, bisa saja preman itu sedang mengawasi kita sekarang, bisik Arumi dengan sebuah kode melalui tatapan mata ke arah suaminya. Max yang paham, langsung menggerakkan ekor matanya. Sejak tadi dia sudah merasakan ketidakberesan. "Berikan uang itu, lalu kita pergi," ucap Max tegas. Arumi menggeleng, tapi Max menatapnya dengan tajam. Max tak mau perintahnya kali ini ditolak oleh istrinya. Arumi menyerahkan uang itu, kata anak yang kurus tinggi dan tanpa aba-aba. Max langsung menarik lengannya. Naima mau tak mau langsung ikut mengekor kedua majikannya ini. "Mas," Arumi khawatir. "Sebaiknya kita, diamlah. Ikuti saja aku," titah Max, membungkam suara Arumi seketika. Sesampainya di tepi jalan raya, Max berbelok kemudian bersembunyi di balik pohon yang merupakan pembatas jalan. Max ternyata mengintai apa yang terjadi pada anak-anak itu sekarang. "Tuh, kan, Arumi benar, Mas. Uangnya diambil sama preman itu," pekik Arumi, yang langsung dibungkam dengan telapak tangan Max yang besar. "Tunggu di sini, dengan Naima. Jangan keluar sebelum aku balik ke sini lagi, paham?" titah Max dengan tatapan tajamnya yang mampu membuat Arumi menurut. "Shrek, hati-hati," ucapan Arumi terpotong, karena Max sudah keluar dari persembunyian mereka, kemudian berlari menghampiri posisi anak-anak jalanan tadi. "Preman rendahan, beraninya kalian merampok anak-anak kecil, hah?" Suara bariton Max nampaknya cukup membuat ketiga preman terkejut. Mereka berbalik kemudian menatap remeh ke arah Max. "Pak Ustadz salah jalan ya. Musyolanya di sana tuh," ledek ketua preman seraya terkekeh. Namun hal itu tak berlangsung lama, karena sejurus kemudian pria yang mengenakan jaket Levi's tanpa lengan itu meraung sambil memegangi mulutnya. Kedua kawannya kaget bukan main. Ketua mereka tahu-tahu jatuh tersungkur dengan mulut berdarah-darah. Mereka maju sambil mengarahkan pukulan, dan akhirnya, kletak, kerak, Max dengan mudahnya mematahkan tangan serta kaki dari anak buah si preman. Anak-anak jalanan itu langsung mengerubungi Max. Mereka bersorak macam baru melihat aksi dari superhero. "Yi, Om hebat, Mas!" Arumi berteriak sambil berlari menghampiri suaminya. "Dalam beberapa pekan ke depan, mereka tidak akan bisa beroperasi. Aku bisa saja membunuh mereka saat ini dengan kedua tanganku. Terima kasih, Mas, karena kamu telah memilih untuk tidak mengotori tanganmu dengan darah mereka." Arumi meraih tangan Max, kemudian menciumnya taksim. Bersambung 51. Ketiganya telah berada di dalam bus setelah melaksanakan sholat Isya. Mereka tidak sempat makan-makan di warung, karena itulah Arumi memilih untuk membungkus makanan itu. Disinilah, dirinya tengah membujuk suaminya agar mau buka mulut. Arumi beli nasi uduk dan gorengan. Sebab itulah, Max bergidik melihatnya. Makanan aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mencium aromanya saja, Max sampai memejamkan mata dan tahan napas. "Jauhkan makanan itu dariku, Arumi," kata Max pelan. Arumi tak mau memaksa.
Walaupun dirinya khawatir suaminya kelaparan, Max terlihat bersandar di kursi dengan mata terpejam. Tenaganya seakan habis hanya karena dia menahan diri agar tidak muntah. Kendaraan tersebut penuh sesak, tentu saja dengan aroma manusia yang bercampur aduk. Melihat suaminya nampak tersiksa dengan keadaan, Arumi mengeluarkan masker yang sudah dioleskan aroma terapi, kemudian menyerahkan pada suaminya. "Mas, pakai ini saja. Nanti mualnya pasti berkurang." Max menurut. Ketika memasangkan masker di wajah suaminya, Arumi sempat melihat beberapa penumpang memperhatikan Max. Terutama para perempuan. Bahkan bisikan mereka terdengar cukup jelas di telinga Arumi. "Cih, pelit banget sih, segala dipakein masker tuh muka lakinya." "Iya, gak boleh banget orang cuma cuci mata sebentar doang. Sekalian aja masukin karung tuh kepalanya." Cuitan dari para fans dadakan yang kecewa, membuat Arumi memanyunkan bibirnya. Untung saja tertutup dengan nikop, jadi tidak ada yang tahu kalau mulutnya maju seperti anak kecil yang sedang kesal. Karena gemas dengan bisik-bisik tetangga, tanpa sadar, Arumi memukul paha suaminya cukup keras. Plak, "Ah, kamu ini kenapa, Rum?" Kaget Max, yang baru saja merasa tenang. Niatnya mau tidur agar perjalanan tidak terasa. Arumi yang sadar ulahnya, spontan mengelus paha Max berkali-kali, bahkan cukup cepat. Max langsung tahan napas dan mendelik. Hingga tanpa sadar, tangan Arumi malah menyentuh sesuatu yang menonjol di tengah. "Allahu Akbar, astagfirullah." Pekik Arumi kaget sendiri. Dia langsung menarik tangannya dan meletakkan di depan dada. Arumi juga kembali tegak ke tempat duduknya. Napasnya seakan berhenti mendadak. "Kamu itu kenapa sih? Mancing-mancing aku?" Cecar Max, seraya menahan rasa linu yang tiba-tiba menjalar ke pusat tubuhnya itu. Pria itu memiringkan wajahnya untuk bisa melihat dengan jelas ekspresi gugup istrinya itu. Bukan gitu, Mas," kila Arumi dengan meringis. Tak terbayang bagaimana malunya wanita itu saat ini. Dia jadi salah tingkah sendiri karena ulahnya. Lalu, Max meminta kejelasan dengan menatap lekat Arumi, seraya memajukan wajahnya. Sungguh menggemaskan sekali, Arumi jika sedang malu begini. Tak tadi kan, Arum tidak sengaja pukul sampai Mas teriak. Arumi hanya ingin bertanggung jawab demi menghilangkan rasa sakitnya, tapi malahan. Max seakan tidak percaya begitu saja terhadap penjelasan dari istrinya. Terbukti dari seringai yang ia terbitkan. Sayang, Arumi tidak dapat melihatnya karena tertutup masker. Kejadian barusan cukup menandatangkan hiburan baginya, sehingga lupa akan rasa mual dan pusing yang mendera. "Mas, jangan marah ya. Maafkan ketidaksengajaan Arum," ucap Arumi, dengan raut memohon. Dia menguatkan hati untuk menatap mata suaminya. "Aku tidak marah, apalagi kalau kamu nanti mengulanginya lagi pas kita sudah sampai di rumah," goda Max. Di mana saat ini, semburat merah muda langsung tercipta di kedua pipi istrinya. Arumi menunduk sambil merutuk dalam hati. "Habislah kau, Rum. Siapa suruh memulai? Macan sudah kau bangunkan," batinnya penuh sesal. Entah apa yang saat ini, Max pikirkan tentang dirinya. Arumi tidak mau menduganya. Tanpa sadar, Arumi menggelengkan kepalanya dengan cepat untuk mengusir bayangan yang ada di kepalanya. Max sontak mengeratkan rahang karena mengira sikap Arumi barusan menunjukkan penolakan terhadapnya. Tak tahu saja dirinya, jika saat ini istrinya itu sedang merasakan malu yang teramat sangat. Keduanya kembali tenang, tanpa ada pembicaraan lagi. Rasa mual dan pusing kini kembali menyerang Max. Ditambah lagi dengan rasa kesal dan kecewa. Sehingga pria itu memilih kembali memejamkan kedua matanya agar tertidur. Arumi melirik sekilas. Melihat suaminya sudah tenang dan pulas, ia pun menghela napasnya lega. "Ya Allah, bimbinglah kami."
Semoga rumah di kampung baik-baik saja, tidak rubuh maupun rusak. Lindungi kami bertiga dan juga Paman Mustafa. Amin. Tanpa terasa perjalanan panjang malam itu mengantarkan kantuk juga pada Arumi. Dirinya tertidur di atas bahu suaminya. Max dengan mata yang masih terpejam nampak tersenyum. Jemarinya meraih tangan Arumi yang bebas. Kemudian menggenggamnya dengan erat. Max kembali tertidur pulas. Hingga terdengar suara dari Naima yang membangunkan Arumi. "Bak, bangun, sudah lewat subuh," panggil Naima pada Arumi. Max membuka mata kemudian melirik ke sebelahnya, di mana Arumi nampak masih pulas tak terganggu sedikitpun. Max juga melihat ke arah jendela mobil. Ternyata Bas sudah berhenti di salah satu rumah makan. "Kamu turun duluan saja. Biarkan dia tertidur di sini," titah Max tegas pada Naima. Dengan kepala menunduk dan suara yang bergetar, Naima berusaha menjelaskan. "Mbak Arumi tadi berpesan pada saya, kalau dia tertidur maka bangunkan ketika waktunya sholat. Tapi dia nampak kelelahan. Biar saja libur sekali waktu," tolak Max, lagi sambil mengibaskan tangan untuk mengusir Naima pergi. "Lumayan kan Bas sudah sepi, dia bisa berduaan dengan istrinya itu." Naima pada akhirnya menyerah. Arumi benar-benar pulas dan tidak terganggu dengan perdebatan barusan. Naima turun dari bas tanpa majikannya. Dia sebenarnya bingung, karena tidak pegang uang sama sekali. Sementara, perutnya sudah minta diisi. Dalam bas saat ini benar-benar sepi. Sudah tak ada satu penumpang pun selain Arumi dan Max. Saat ini, Max sedang menikmati wajah cantik istrinya yang tanpa nikob dengan puas. Karena Arumi saat ini sudah dia rebahkan di atas pangkuannya. Max mengusap lembut pipi Arumi dengan ibu jarinya. "Kalau tidak bertemu dengan kamu, mungkin aku tidak memiliki kesempatan kedua seperti sekarang ini. Apakah kamu yang dibilang bidadari tanpa sayap? Kebaikanmu begitu tulus meskipun aku sering berbuat serta berkata kasar padamu. Tapi, kamu tidak meninggalkanku meskipun hal itu bisa kamu lakukan. Terbuat dari apa hatimu, cantik? Ya, kamu ninja yang sangat cantik." Max pada akhirnya terkekeh dengan ocehannya sendiri. Karena tertawa, Arumi jadi merasakan tubuhnya yang sedikit terguncang. Akhirnya, dia bangun dan betapa kagetnya pada saat membuka mata. Wajah tampan suaminya lah yang dia lihat dengan jelas untuk pertama kali. Setelah sadar posisinya, Arumi langsung bergerak cepat untuk mendudukkan diri. Arumi mengedarkan pandangannya ke sekitar bas. Sepi, itulah kenyataan yang ia dapatkan saat ini. "Kok, kita cuma tinggal berdua, Mas? Mana penumpang yang lainnya?" tanya Arumi dengan raut wajah panik. Terlebih lagi ketika dia sadar tidak ada kain penutup pada wajahnya. "Sudah pada turun, untuk sholat subuh," jawab Max dengan santai. Tatapannya tetap tak bergeming dari wajah bingung istrinya yang malah lucu bagi Max. "Mana nikob, Arum? Kenapa dilepas?" cecar Arumi dengan ekspresi merajuk. "Nih." Max hendak menyerahkan tapi ditarik lagi. "Sini, Mas. Arumi mau turun. Kita harus turun juga dan sholat. Kasian, Naima sendirian di bawah sana." "Oke, tapi, cium dulu." "Hah." Max pun tersenyum miring penuh arti. "Akal-akalan aja sih, Mamas ganteng nih." Pasti Arumi bingung suaminya mendadak MECUM. Bersambung 52. Sejak kejadian di dalam bas, Arumi tak lagi berani menatap wajah suaminya. Rasa malu yang teramat sangat itu menggelayuti bahunya. Walaupun Max adalah suaminya sendiri dan apa yang dia lakukan adalah hal yang wajar. Namun demikian, mengingat bagaimana sifat pria itu sebelumnya, hal itu menjadikan Arumi salah tingkah sendiri. Sementara itu, Max tak bisa menahan bibirnya untuk tidak tersenyum pada setiap orang yang ditemuinya. Lebih pantas dibilang seringai sih ketimbang senyum. Apalagi, orang sepertinya belum pernah bersikap ramah sebelumnya. Alhasil,
banyak orang yang justru menghindarinya, atau membalas seringai yang menurut Max senyum itu dengan tatapan aneh. Arumi tak lepas memperhatikan kelakuan aneh suaminya itu. Sejak tadi, dia mencuri-curi pandang pada pria yang mendapatkan ciuman darinya untuk pertama kali. Walaupun hanya di pipi, tetap saja bagi Arumi itu adalah hal yang membuatnya merinding sekujur badan. Itu dia kenapa lagi sih? Kenapa menyeringai pada semua orang? Batin Arumi bertanya-tanya. Makin bingung saja dia akan keanehan sikap yang tiba-tiba mencuat dari Max. Arumi membimbing suaminya agar sholat di dalam masjid. Menunjukkan di mana tempat wudhu setelah sebelumnya dia mengajarkan secara singkat apa saja yang harus dibasuh. Lagi-lagi sikap aneh Max membuat Arumi ingin sembunyi ke lubang semut. Mas, kenapa liatinnya gitu? Pahamkan apa yang sudah Arumi jelaskan barusan? Tanya Arumi, karena suaminya menyimak dengan senyum di wajahnya. Kali ini lebih mendekati yang sebenarnya setelah Arumi protes. Mana bisa aku paham, kalau sejak tadi aku salah fokus sama bibir yang sempat menempel di pipiku ini, goda Max di subuh yang hampir kesiangan itu. Astagfirullah, Mas. Udah sana. Bisa-bisa kesiangan kita, usir Arumi pada akhirnya. Dia pun berlalu ke bagian tempat wudhu perempuan. Membuat himar dan kaos kakinya di sana. Kemudian masuk toilet karena harus istinjak. Kalian tahu kan apa itu istinjak? Buang air sebelum berwudhu. Kalian juga harus pastikan bagian alat vital itu semuanya bersih dari najis. Kalian juga harus mengejan agar buang angin dan kandung kemih benar-benar kosong. Selesai melaksanakan kewajiban sebagai muslim, Arumi mencari Naima dan suaminya. Sudah berapa hari dia tidak menjalankan puasa dengan benar, karena keadaan. Sampai hari ini, situasi belum kondusif. Arumi berharap perjalanan lancar dan dia bisa sampai ke kampung halamannya dengan selamat. Setidaknya, masih ada sisa Ramadan beberapa hari lagi. Sebelum memasuki hari raya Lebaran, Arumi ingin sudah berada di rumah peninggalan ayahnya. Maaf, jika beberapa bab di belakang ada adegan makan padahal setting masih bulan puasa. Karena memang Arumi tidak puasa karena keadaan yang sulit. Kurung tutup. Mbak, apa tidak apa-apa kita makan? Bukankah kita seharusnya? Tak apa, Nay. Keadaan kita bertiga belum memungkinkan. Insya Allah, setelah sampai rumah keadaan kita sudah lebih baik. Sehingga kita bertiga bisa meraih pahala berlipat ganda dengan ibadah di bulan yang suci ini. Jelas Arumi, menepis keraguan yang melanda hati Naima. Iya, Mbak, masih ada beberapa hari lagi. Semoga keadaan kondusif setelah ini, timpal Naima. Sementara, Max diam saja. Dia masih menelaah apa yang dibicarakan kedua wanita ini. Max bahkan berusaha menelan makanan yang terasa aneh di lidahnya ini. Dimakan, Mas, agar cepat sehat dan bertenaga. Perjalanan kita masih setengah hari lagi, kata Arumi pelan. Nampaknya, Max tidak suka makan ikan. Di rumah makan ini tidak ada menu daging merah. Max mengangguk, walaupun tenggorokannya susah untuk menelan, akan tetapi tetap dia paksakan. Kehidupannya setelah ini akan jauh berbeda dari sebelumnya. Dia harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan diri. Sudah bagus tak jadi mati. Max seakan malu untuk menuntut lebih dari ini. Tuhan sudah sangat baik padanya. Ya, Tuhan yang selama ini tak pernah sekalipun dia sembah, bahkan keberadaannya pun tidak pernah diyakininya. Max hanya menuhankan dirinya sendiri dan juga kekuasaannya. Di mana dia pikir itu semua akan abadi dan bertahan selama dia masih menjadi yang terkuat dan ditakuti dengan kekejamannya. Ternyata, justru hal yang tidak disangkanya terjadi. Semua yang dia miliki hancur seketika. Dan pasti, hal tersebut adalah ulah orang-orang yang menyimpan dendam serta kebencian padanya. Max masih belum memiliki rencana apapun selain ikut kemana istrinya ini pergi membawanya.
Benar kata Arumi, bahwa kemungkinan nyawanya masih terancam jika musuh mengetahui jejak kehidupan pada dirinya. Mereka kembali melakukan perjalanan setelah selesai mengisi amunisi. Kendaraan bus tersebut akan berhenti lagi nanti jam 1 siang. Karena itulah, Arumi menyiapkan minuman dan juga makanan kecil sebagai persediaan. Apalagi dia tahu, kalau Max hanya makan sedikit. Setelah kita sampai nanti, Arum akan memasak makanan yang membuat Mas makan banyak. Walaupun tidak menggunakan bahan pokok daging merah, kata Arumi pelan ketika dia telah duduk kembali di sebelah suaminya. Berhentilah bersikap manis padaku ketika kita masih berada di tempat umum begini, kata Max, dengan tatapan matanya yang lekat ke wajah Arumi, hingga istrinya itu memalingkan wajahnya karena malu. Iya, baiklah, jawab Arumi dengan tatapannya yang mengarah keluar jendela. Hatinya kembali berdebar hingga memunculkan keringat di pelipisnya. Ya Allah, kenapa Arum jadi deg-degan begini? Belum selesai dia bergumam dalam hatinya, tiba-tiba Arumi merasakan telapak tangan Max yang hangat menggenggam jemarinya. Biarkan begini, aku mau tidur lagi, kata Max dengan kedua mata yang terpejam. Arumi hanya diam. Dia sedikit kaget dengan perubahan sikap Max semenjak pria itu keluar dari rumah sakit. Tak lama, Arumi ikut memejamkan kedua matanya. Dia sengaja tak menolak rasa nyaman yang perlahan hadir di tengah-tengah hubungannya dengan Max. Bukankah ini yang selalu menjadi harapan dalam doa yang ia panjatkan pada Sang Khalik? Walaupun pernikahan mereka hadir karena sebuah kesalahpahaman, Arumi tidak menyangkal bahwa semua terjadi karena ketentuan Allah. Perjalanan panjang tak terasa berakhir juga, hingga Arumi meneteskan air matanya. Namun, perjuangan mereka masih nampak di depan mata, ketika bangunan peninggalan mendiang ayahnya itu telah bertahun-tahun lalu dia tinggalkan begitu saja. Bangunan sederhana namun permanen itu, nampak kotor tak terawat. Banyak bagian yang rusak di mana-mana. Entah itu pagar, dinding maupun atapnya. Akan tetapi, Arumi masih bersyukur karena bangunan itu setidaknya masih tegak berdiri. Arumi yang sempat menerawang kejadian sebelum bencana itu datang mengguncang jiwanya, tiba-tiba dikagetkan kehadiran seseorang yang meneriakinya. Arumi, ini kamu tuh, Nduk. Pekik seorang laki-laki dan perempuan parubaya yang nampaknya baru pulang dari ladang. Arumi sontak menoleh, dan air mata yang ia tahan mati-matian sejak tadi itu kini mengalir dengan deras. Bersambung 53. Masya Allah, Pak Karso, Bu Minah. Arumi mendekat kemudian mencium taksim punggung tangan kedua orang parubaya yang cukup kenal dekat dengan orang tuanya dulu semasa mereka masih hidup. Alhamdulillah, bener ini kamu, Rum, kata wanita yang dipanggil Bu Minah itu dengan mata berkaca-kaca. Tangan keriputnya mengusap kepala Arumi hingga ke bahunya. Ibu pikir, kamu ndak akan balik lagi ke sini, ucapnya lagi dengan suara serak menahan tangis. Arumi pikir juga begitu, Bu. Akan tetapi ketentuan Allah tidak mampu Arum lawan apalagi menolaknya. Sehingga, takdirnya membawa Arumi kembali ke sini. Syukurlah, kalian berdua masih panjang umur, ucap Arumi lega, karena setidaknya orang-orang baik ini masih Allah jaga kesehatannya. Iku, sing bule sopo toh, Nduk? Tanya perempuan parubaya itu dengan suara pelan. Suami, Arum, Bu. Perkenalkan namanya Mas Alif, jawab Arumi, mengenalkan Max dengan nama lain hasil karangannya secara dadakan. Membuat kening Max mengkerut seketika. Sejak kapan namanya berubah jadi aneh begitu? Arumi mengerling sebagai kode agar suaminya diam saja. Sementara Max langsung membulatkan matanya, tangannya memegangi dada yang tiba-tiba berdebar kencang karena terkena serangan baper sebab dikedipin istrinya. Arumi berani godain ya, Max. Giliran ditantang juga gemeter sendiri. Arumi menarik tangan suaminya,
memberi isyarat pada Max agar mendekat dan memberi salam penghormatan pada orang yang lebih tua. "Salim, Mas," bisik Arumi. Akan tetapi, Max mengerutkan alisnya sebagai tanda tanya. "Cium tangannya," bisik Arumi lagi. Kedua orang parubaya di depan mereka saling pandang karena Arumi berbisik terus pada laki-laki tinggi besar yang dikenalkan sebagai suaminya. Max sedikit mengerti dan ia menurut. Mendekat kemudian meraih tangan kedua orang tua di depannya dengan cepat lalu sedikit menundukkan badannya untuk mencium Taksim. "Suami pintar," bisik Arumi lembut, memberikan pujian layaknya pada anak kecil. Karena baginya apa yang Max lakukan adalah hal besar. Pria itu sekarang sudah mau merendahkan dirinya di depan orang lain. "Apa yang akan kamu lakukan, Nduk? Rumah itu tidak terurus. Bahkan banyak yang sudah rusak. Pak tidak memiliki biaya untuk merawat atau merenovasinya," kata pria parubaya yang bernama Pak Karso itu dengan raut wajah sesal. "Tidak apa, Pak Karso. Tapi Arumi minta tolong, carikan orang yang bisa membersihkan dan merapikan sedikit rumah ini, sekarang juga bisa kan?" ucap Arumi penuh harap. Setidaknya malam ini mereka sudah punya tempat tinggal. "Insya Allah, nanti Pak carikan. Komplotan si Semar pasti ada di dekat irigasi," kata pria parubaya itu lagi dengan raut wajah berseri. "Buk, ajak Nak Arumi dan suaminya serta gadis muda itu ke rumah kita dulu. Mereka pasti lelah karena datang dari kota yang jauh," titah Pak Karso pada istrinya. Bumina mengangguk patuh, kemudian menuntun Arumi dengan tangan kecilnya yang keriput. Namun, tangan itu masih kuat dan bertenaga untuk mencangkul tanah di kebun. Arumi sangat bersyukur, masih ada orang baik yang dia kenal dan masih hidup di desa ini. Arumi pikir, sekian lama dia tinggalkan desa ini, orang-orang baik itu telah pergi. Semuanya seakan dipermudah oleh Allah. Arumi jadi lega dan tenang. Bumina sempat menanyakan siapa gadis yang selalu berjalan di belakang Arumi dan Max. Kemudian, Arumi menjelaskan akan menceritakan semuanya nanti. Bu Karso tidak mendesak lagi, wanita itu paham bahwa anak dari mendiang sahabat serta tetangganya itu butuh waktu untuk beristirahat dahulu. Max membelalakan matanya ketika mereka sampai di rumah kediaman Bumina. Rumah yang sangat jauh dari kata mewah. Dengan kata lain, rumah itu sangat-sangat sederhana. Atapnya dari genting yang bahkan sudah berlumut. Alasnya masih tanah yang dialasi karpet usang. Terlihat sobek dan tambalan di sana-sini. "Ini tempat tinggal manusia," spontan Max berucap pelan di samping telinga istrinya. "Mas." Arumi menoleh ke arah suaminya seraya meletakkan jati telunjuknya ke depan bibir. Max paham, dia langsung mengunci mulutnya yang julid itu. Wajar saja, Max selama ini tak tahu ada kehidupan lain selain kehidupannya. Di mana kalangan sebangsanya hanya memperebutkan kekuasaan dan bagaimana cara menambah pundi-pundi kekayaan agar semakin kuat dan ditakuti. "Istirahatlah dulu. Maklum ya gubuk ini sudah sangat tua seperti penghuninya." Bumina terkekeh sambil meletakkan parang dan juga keranjang dari punggungnya. "Ibu hanya tinggal dengan bapak atau?" Arumi menggantung ucapannya takut salah bicara. Sepengetahuannya saat dia pergi dari desa ini, Bumina dan Pak Karso memiliki beberapa anak. "Iya, Nduk. Anak ibu tinggal satu dan dia ikut suaminya ke kota." Ibu Mina berkata dengan tatapan sedih, membuat Arumi menyesal telah bertanya. Terlihat sekali jika wanita parubaya itu tengah menyimpan kerinduan dan juga duka yang belum sepenuhnya terlupakan. "Yowis tuh, kalian pasti lelah dan haus." "Oh ya, ndak puasa kan?" tanya Bu Mina. Arumi menggeleng. Dia tersenyum getir di balik cadarnya. "Kami ndak puasa, Bu. Banyak yang terjadi yang membuat kami tidak sanggup melakukannya. Insya Allah, mulai besok kami bisa menjalankannya." "Yowis, sebentar ibu ambilkan minum." "Ndak usah, Bu. Kami ada minum, ini."
Tunjuk Arumi pada sebotol air mineral yang ada di dalam tas jinjingnya. Akan tetapi, wanita itu mengibaskan tangannya dengan senyum tipis. Bu Mina tetap melangkah masuk ke sebuah ruangan yang dibatasi dengan tirai usang. Mungkin itu dapur. Naima berinisiatif untuk ikut masuk ke dalam. Setelah sebelumnya dia permisi dan meminta izin. Kamu duduk saja di sana, Nduk. Ibu cuma mau masak air. Wajah kalian semua itu pucat karena kelelahan. Jadi harus minum wedang jahe, kata Bu Mina, dengan senyum di muka tuanya itu. Ndak apa-apa, Buk. Naima mau bantu. Daripada di depan serba tidak enak, kata Naima tetap bersikeras membantu. Ndak enak piye tuh, Nduk. Laki-laki itu saudaramu kan, masmu. Cecar Bu Mina yang memang sempat penasaran apa hubungan Naima dengan keduanya. Maaf, Buk. Saya tidak mau lancang dengan menceritakan yang sebenarnya. Nanti biar Mbak Arumi saja yang menjelaskannya pada Ibu. Tapi yang jelas, saya ini bukan siapa-siapa dan tidak memiliki hubungan saudara dengan keduanya. Saya orang asing, makanya saya merasa tidak enak, jelas Naima. Bu Mina mengangguk paham. Dia mengerti bagaimana risihnya Naima di posisinya itu. Lalu, setelah ini kamu mau tinggal dengan mereka atau bagaimana? Tanya Bu Mina, sambil merebus air di atas tungku kayu. Ndak tahu, Buk. Naima bingung. Mau pulang ke kampung sendiri, Nai ndak punya muka jika ndak bawa uang banyak, curhatnya. Melepaskan gundah yang selama ini dia tahan sendirian di dalam dadanya. Karena Naima merasa segan untuk menceritakannya pada Arumi. Kapan rumahmu selesai dirapihkan? Kita takkan bermalam di tempat ini kan? Tanya Max dengan ekspresi penuh harap. Rasanya merinding jika dirinya harus tidur beralaskan karpet usang. Bersambung, 54. Sabar ya, Mas. Setidaknya rumah itu bersih saja dulu agar dapat kita tempati, kata Arumi, sambil menepuk punggung tangan suaminya. Tentu dengan senyum yang ia sematkan demi menenangkan hati Max. Arumi paling paham bagaimana cara membuat suaminya merasa dihormati. Hal itulah yang menjadikan Max patuh dengan setiap ucapan yang keluar dari mulutnya. Tiba-tiba, Max bangun dari duduknya. Membuat Arumi heran dan langsung bertanya, Mas, mau kemana? Membantu membersihkan rumah itu. Lebih banyak tenaga makan akan lebih cepat pengerjaannya, sahut Max. Kamu masih lelah. Tunggu Bu Mina dulu. Beliau kan sedang membuatkan minum untuk kita. Arumi masih menahan lengan Max. Kau saja, aku sudah tidak lelah. Max tetap bersikeras untuk pergi membantu. Lebih baik lelah sekarang tapi nanti malam dia tidur di tempat yang lebih layak dari gubuk ini. Pikirnya, baiklah kalau begitu, Mas. Tapi kainnya, Max seketika melihat ke arah kain yang menutupi bagian bawah tubuhnya. Dia langsung merapikan dan menaikkan kain yang sedikit turun itu. Max sudah semakin pandai dan lihai dalam mengenakan benda tersebut. Tak lama, Bu Mina dan Naima keluar dengan 3 cangkir minuman serta pisang kukus dengan uap yang masih mengepul. Diminum dulu wedang jahenya, agar tenaga kalian kembali pulih, kata Bu Mina ramah. Arumi meraih cangkir minuman tersebut kemudian mulai menyeruputnya pelan. Alhamdulillah, enak, Mas, cobalah. Arumi menatap suaminya dengan penuh harap. Berharap pria itu kembali duduk sebentar lagi. Iya, enak sekali. Saya belum pernah minum wedang jahe seenak ini. Bagaimana bisa, Buk? Tanya Naiman penasaran. Padahal tadi dia melihat proses pembuatannya tapi tak menyangka jika bisa senikmat ini rasanya. Ibu Mina memang sejak dulu paling jago bikin wedang. Kunyit asamnya juga enak, bikin penyakit apapun minggat, timpal Arumi ikut memuji Bu Mina. Sehingga wanita parubaya itu tersenyum simpul. Pantas saja, ibu dan bapak bisa sehat dan bugar di usia senjanya.
Mungkin karena memiliki suplemen herbal alami yang dikonsumsi secara rutin dan juga makanan sehat yang minim pengawet dan bahan kimia, kata Naima dengan analisanya. Dan juga alam serta lingkungan yang jauh dari polusi, tambah Arumi. Kalian berdua benar sekali. Karena itulah ibu dan suami menolak keras ketika anak kami meminta ikut tinggal di kota. Bisa-bisa kami cepat mati karena tidak tahu harus berbuat apa. Sedangkan di sini, kami bisa ke sawah ataupun kebun. Banyak hal yang bisa kami berdua lakukan untuk mengisi waktu, jelas Bu Minah. Arumi meraih pisang rebus yang kata Bu Minah berasal dari kebunnya sendiri. Naima sudah mencobanya dan gadis itu terlihat suka. Arum menyodorkan satu buah pisang pada Max. Pria itu dengan cepat langsung mendorong dengan telapak tangannya. Sebaiknya, aku pergi sekarang, kata Max. Arumi tak bisa menahannya lagi, dia pun mengiyakan izin dari suaminya itu. Bersyukur karena Max kini telah memiliki sedikit rasa empati dan simpati. Max menghampiri rumah peninggalan orang tua Arumi. Ternyata sudah ada beberapa orang yang sedang bekerja untuk membersihkan sampah serta rumput liar yang mengotori pekarangannya. Pak Karso membuka pintu rumah tersebut setelah mendapatkan kunci dari Arumi. Max langsung masuk ke dalam memeriksa setiap inci dari bagian bangunan tersebut. Gaya rumah klasik zaman dulu, bercampur dengan sentuhan Eropa. Tepatnya seni bangunan kolonial Belanda. Max mengedarkan pandangannya dan kembali bingung karena tak tahu harus mulai dari mana. Rumah ini cukup kotor dengan banyaknya sarang laba-laba di hampir setiap sudut rumah. Niatnya ingin membantu agar pengerjaannya cepat. Namun, dirinya hanya mematung kaku karena tak tahu harus memulai dari mana dulu. Nak, boleh bantu Bapak angkat meja dan kursi lapuk ini keluar, kata Pak Karso, yang mana langsung diangguki oleh Max. Dengan mudah dan cepat, Max menyelesaikan permintaan Pak Karso. Barang-barang yang sudah lapuk itu dia lemparkan ke pekarangan, membuat para pekerja yang lain terkejut. Udah kayak Samson ayo. Dia panggul itu kursi panjang dan lemari kayu dengan sebelah tangan. Meskipun sudah lapuk pasti tetap berat tuh, celetuk salah satu pekerja yang bernama Semar itu. Dia masih muda, pekerjaannya serabutan. Paling senang kalau ada tetangga yang pindahan atau hajatan. Karena itu merupakan ladang rejeki untuknya. Tangannya banyak tato Apakah orang kota itu semua koyomono kui? Tanya partner kerja Semar, pemuda seumuran dirinya. Dari tampangnya si kayak artis ya. Guanteng. Semar menimpali lagi sambil mengayunkan parang untuk menebas rumput liar. Sementara pekerja yang lain merapikan bagian dalam. Pak Karso datang menghampiri, mengingatkan Semar dan kawannya agar tidak menggibahi tuan rumah. Pak Karso juga meminta agar pekerjaan rampung sebelum waktu berbuka puasa. Karena itulah Pak Karso menambah tenaga. Ketika ada pemuda yang lewat dan bertanya, mereka girang karena dapat pekerjaan sampingan. Arumi menengok rumahnya, dan ia tersenyum melihat peluh membasahi pelipis hingga punggung suaminya. Kasihan, Max bahkan bekerja dengan baju koko dan kain sarung. Bahkan, luka pada perutnya tidak dirasa. Arumi yang khawatir lantas mendekatinya. Istirahatlah. Ingat, keadaan Mas belum pulih benar, ucap Arumi perhatian. Bahkan ia mengusapkan telapak tangannya untuk menyeka keringat di kening suaminya. Ini tidak seberapa, lagi pula, tidak ada masalah dengan lukanya. Aku hanya perlu pakaian ganti saja, pinta Max penuh harap. Arumi tersenyum getir. Ketika di kota dia melupakan sesuatu. Nampaknya, Arumi harus bergegas ke pasar untuk membeli pakaian ganti bagi suaminya itu. Tak ada waktu lagi. Tak mungkin menunggu besok. Naima dan dirinya juga butuh hal yang sama. Masih ada 1 jam lagi sebelum tiba waktunya berbuka puasa. Arum akan bergegas ke pasar dengan Naima. Setelah mendapatkan izin dari suaminya, Arumi pergi.
Pak Karso mencarikan becak yang bisa mengantarkan putri dari tetangganya dulu itu. Sebelumnya, Arumi menitipkan beberapa lembar uang pada Max, sebagai upah bagi para pekerja yang membersihkan rumahnya. Terima kasih atas bantuannya ya, Pak. Arumi naik becak ke pasar dengan Naima. Gadis muda itu terlihat senang. Apalagi pemandangan di desa tersebut sangatlah asri dan indah. Tuan, pasti betah tinggal di sini, ucap Naima. Arumi tersenyum di balik nikopnya. Ia mengamini ucapan gadis itu penuh harap. Setidaknya, hanya desa ini tempat yang aman bagi mereka. Terutama bagi Max. Suaminya itu juga bisa memperdalam agama di sini. Banyak ulama di desa ini yang bisa menuntun langkah suaminya dalam hijrah. Mereka sampai di pasar yang letaknya tidak terlalu jauh dari tempat tinggal Arumi. Dengan cekat dan gesit, Arumi membeli segala hal yang ia butuhkan. Banyaknya barang bawaan membuat Arumi menyewa 2 buah becak. Arumi sampai di rumah tepat dengan azan yang berkumandang dari surau. Pada saat itu di dalam rumah, dia menemukan Max tengah membungkuk memegangi perutnya. Astagfirullah, Mas. Di tempat lain, Tuaan. Oh, Dev, kau akhirnya kembali. N memeluk pria yang selama berapa pekan ini koma. Bersambung, 55. N begitu senang hingga air matanya mengalir dengan deras menuruni kedua pipinya yang pucat. Di mana Tuan, Max? N, jawab aku apa yang terjadi. Cecar Dev dikala dirinya melihat N hanya tergugu. Belum pernah dirinya melihat N seperti itu. Dia adalah wanita yang kuat setahu Dev. Bahkan, ketika tangan dan kakinya patah, N tidak menangis seperti ini. N tiba tersentak dan berhenti dari tangisnya. Dia menatap kosong ke arah Dev. Semua sudah habis. Semua rata dengan tanah. Mereka semua mati, termasuk Max. N berkata dengan raut wajah datar dan tatapan yang kosong. Akan tetapi, air mata itu tidak berhenti jatuh dari kelopaknya. Tidak, itu tidak mungkin. Setelah berteriak, Dev kembali tak sadarkan diri. N yang kembali ke alam sadarnya berteriak histeris memanggil tim medis. Dia berlari sambil menggendong tangannya yang patah. Tim medis segera memeriksa keadaan Dev. Bahkan bukan hanya kepala pria itu yang dibelut perban tebal, tetapi juga kaki dan hampir sebagian tubuhnya. Dev menderita luka bakar cukup parah. Sementara N menderita patah tulang pada lengan kirinya dan juga beberapa luka di kepala dan wajahnya. Itu karena mereka berdua berhasil lari masuk hutan kemudian diselamatkan oleh seseorang yang pernah dikeluarkan Max dari penjara. Bertahanlah, Dev. Aku juga berharap Max masih hidup. Semoga, ucap N lirih memandang berangkar rumah sakit di mana ada rekannya yang kembali kritis. Sementara itu di desa, Arumi tengah menemani suaminya di sisi tempat tidur. Max telah berganti pakaian bersih. Lukanya juga telah perban dengan kasa yang baru. Ternyata, gerakan Max yang cukup gesit itu menyebabkan darah rembes dari jahitan pada luka di perut Max. Pak Karso dengan sigap memanggil mantri puskesmas untuk datang ke kediaman Arumi. Pria tua itu merasa bersalah karena telah menyuruh Max mengangkat benda-benda berat tadi. Kalau saja, Nak boleh cerita, Bapak tidak akan menyuruhnya untuk mengangkat lemari, ucap Pak Karso dengan raut wajah penuh sesal. Tidak apa-apa, Pak. Setelah ini, suami saya akan baik-baik saja. Terima kasih telah sigap memanggil tenaga kesehatan, kata Arumi sopan. Dia sama sekali tidak menyalahkan orang lain. Semua itu keinginan suaminya sendiri yang memang ingin turun tangan membantu. Bapak sebaiknya pulang, kasihan Bu Minah di rumah sendirian. Ini, untuk nanti makan sahur, kata Arumi, seraya memberikan satu plastik bahan-bahan masakan. Masya Allah, Nduk, iki opo tuh, ndak usah repot-repot begini, Bapak ikhlas bantu kamu, kata Pak Karso berusaha menolak halus pemberian Arumi. Nggih, Pak,
Arumi juga tahu Bapak ikhlas. Karena Arum tahu Bapak itu tetangga paling baik. Makanya Arum kasih hadiah buat Bapak dan Ibu. Arum juga ikhlas, insya Allah. Terimalah, Pak. Semoga bermanfaat untuk kalian, sahut Arumi. Pak Karso pun pulang dengan wajah sumringah. Malam nanti dia dan sang istri bisa makan enak. Karena Arumi memberikan padanya 1 ekor ayam serta bahan sembako lainnya. Menu mahal yang jarang sekali dia temukan dengan pekerjaannya sebagai buruh di sawah orang. Selepas Isya, Naima menemui Arumi. Menurutnya dia harus bicara saat ini juga. Arumi mendengarkan dengan seksama apa yang akan gadis itu katakan. Mbak, mohon maaf sebelumnya jika saya berkata seperti ini. Selama Tuan Max belum pulih, saya akan tinggal di sini dengan kalian. Namun, setelah itu, saya izin pamit. Bukan karena saya tidak lagi mau mengabdi. Akan tetapi, saya sadar dan tahu bahwa hukum Islam tidak membolehkan perempuan yang tidak ada hubungan darah yang mana bukan mahram ikut tinggal dengan pasangan suami istri. Saya tidak pantas ikut tinggal dengan kalian. Apalagi, di rumah ini hanya ada 1 kamar mandi. Naima mengutarakan apa yang ada di dalam pikirannya dengan tegang. Arumi diam sesaat. Tak lama bibir merah delimanya menyunggingkan senyum. Apa yang kamu katakan masuk akal juga, Nay. Tapi, semua ini kan darurat. Selagi tidak ada tempat tinggal lain untukmu. Atau, kau sudah memutuskan untuk kembali ke desamu. Telisik Arumi. Nay tidak akan pernah kembali ke desa sebelum memiliki uang banyak, Mbak. Percuma, Nay pasti akan diusir karena tidak berguna. Nay sudah memutuskan akan tinggal sementara dengan Bukminah dan Pak Karso. Mereka setuju dan cukup senang dengan keputusan ini. Jelas Naima yang mana membuat kedua mata Arumi membulat sempurna. Kamu serius, ingin tinggal dengan mereka, Nay? Nay serius, Mbak. Nay lebih baik hidup sederhana seperti itu. Ketimbang kembali pada keluarga yang hanya menginginkan uang dan juga tenagaku. Nay juga akan membantu Bukminah di kebun. Pergilah, Nay. Hiduplah di tempat yang kau inginkan. Di tempat yang menerima kehadiranmu dengan binar bahagia. Tidak perlu memikirkan keadaan kami. Aku dan suamiku akan baik-baik saja selama kami bersama, kata Arumi. Wanita itu bangun dari duduknya kemudian berjalan ke kamar. Naima menunduk sedih. Dia pikir Arumi kecewa dengan keputusannya ini. Naima bangkit dan hendak berbalik. Langkahnya tak jadi mengayun ketika Arumi memanggil namanya. Naima berbalik dan mendapati wanita itu tersenyum padanya sambil menyodorkan tangan. Ini, terimalah sedikit modal untuk biaya hidupmu. Maaf, aku dan Max tidak bisa memberikan pesangon. Tolong ridhoi kami, kata Arumi dengan mata yang berkaca-kaca. Ya Allah, Mbak, Nay tidak perlu ini. Nay bisa hidup dengan sederhana. Nay juga akan langsung kerja agar dapat upah. Peganglah, Mbak, kalian lebih membutuhkan ini ketimbang Nay. Ingat, Tuan masih membutuhkan pengobatan hingga pulih, tolak Naima halus. Namun, Arumi tetap memaksa gadis itu agar membuka telapak tangannya. Terima, atau aku akan marah padamu, ancam Arumi. Hingga akhirnya mau tak mau Naima ambil juga lipatan uang tersebut. Mbak, tidak apa-apa, jika Nay perginya besok ajakan. Malam ini, Nay mau menginap di sini. Istirahatlah, Nay. Aku dan suamiku tidak pernah menolak kehadiranmu. Arumi meninggalkan Naima setelah dia mengatakan kalimat terakhirnya. Kembali ke kamar untuk menemani suaminya yang telah tertidur setelah makan malam. Arumi ingin meluruskan pinggangnya. Sekujur tubuhnya juga sangat lelah. Dia berharap tidak bangun kesiangan untuk maska sahur nanti. Asteris. Hari ini pagi pertama di desa. Awal hari yang baik untuk Max dan Arumi. Selepas subuh, Naima pamit pergi. Dia akan membantu Bu Minah mengurus ladang bawang seorang juragan. Lumayan,
Upahnya 50.000 setengah hari kerja. Sementara, Arumi menengok persediaan sisa uangnya. Masih ada sekian juta, dan dia harus memikirkan bagaimana menyiapkan kelanjutan hidup dia dan Max dengan uang itu. Arumi menemui Max untuk mengatakan rencananya yang akan berjualan saja di depan rumah mereka. Dulu, sang ibu semasa hidupnya membuka lapak jualan sego pecel. Bukankah suami yang harus bekerja untuk menafkahi keluarganya? Pertanyaan Max barusan, sontak membuat Arumi membulatkan matanya. Mas tahu dari mana? Bersambung.